Silahkan Cleo, sandepannya.
Oke teman-teman, Smart Agency, semangat pagi. Pagi Bu Doti, rajin Bu banget. Doti. Selamat pagi Bu Doti. Oke, terima kasih sebelumnya kepada MC. Recording in progress. Sama-sama. Terima kasih MC-nya Ibu Sri Sulasmi yang luar biasa semangatnya. Kepada Bapak Dr. Ivan Suryanata, GA Owner, Ko Paulus, engkong leader saya yang luar biasa selalu menginspirasi saya dengan prestasi-prestasinya yang tidak pernah absen. Bro Rozi, Mas Didin, semuanya teman-teman, Pak Musa, Bu Zipora, semua SP3 adalah tempat kelahiran saya, di mana saya dilahirkan dan dibesarkan ya. Oke, teman-teman, hari Senin adalah hari di mana teman-teman memulai aktivitas ya, mulai mengawali pekan ini, mau progresnya, mau ngapain selama 1 minggu ke depan, kita bisa evaluasi, kita bisa mencas semangat kita pagi hari ini. Teman-teman, saya mau sharing dulu kisah perjalanan saya ya, mungkin kenapa saya bisa full time di Prudential sampai dengan saat ini ya. Saya dulu backgroundnya adalah seorang PNS ya. Saya honorer itu sebelum diangkat PNS saya itu sekitar lama banget ya, 12 tahun kalau nggak salah ya. Terus akhirnya saya diangkat PNS, tetapi setelah PNS itu pun juga intinya bukan aman dan aman ya, nyaman oke ya, karena kita itu punya impian-impian besar yang kita harus wujudkan, pastikan kita harus bergerak lagi. Ya, alhamdulillah tanpa pikir panjang ketika leader saya yang kebetulan beliau adalah agent saya punya 3 polis anak-anak saya, kebetulan waktu itu agennya Pak Zulbahroin ya, sudah tahun berjalan, beliau tidak ada keinginan untuk merekrut saya. Tapi ketika beliaunya ini setelah promosi unit manager pada tahun itu ya 2012 waktu itu dia mulai rekrut orang baru. Yang direkrut itu teman-teman saya, diajak BUP lah ya waktu itu gedungnya masih di BRI Tower, cuma mungkin karena belum ada klik mindsetnya ke bisnis, teman-teman yang direkrut itu tidak interest gitu loh. Tapi saya dengar itu, apa itu bisnis apa. Akhirnya, oke lah aku mau join. Dan saya diajak, di acara di BUP dijelasin, saya pun juga tidak mengerti banyak. Karena jujur teman-teman, saya itu mulai sekolah, sudah diajarkan nanti larinya jadi pegawai, ya kan? Karena kita juga para medis, sudah larinya pasti ke rumah sakit, dinas gitu ya. Diangkat PNS pun juga senang. Tapi kebetulan karena suami saya ini juga sudah PNS, jadi otomatis tunjangan pun juga sangat minim yang saya terima, karena sudah sama-sama PNS, otomatis hanya yang mendapatkan tunjangan adalah hanya suami, sedangkan saya pure bujang, istilahnya seperti itu. Jadi kalau dibandingkan sama teman-teman saya yang pasangannya bukan PNS, lebih gede tunjangannya, insentifnya gitu ya teman-teman ya. Tanpa berpikir panjang, ketika leader saya tadi ngajak, saya hanya punya satu keinginan, saya tidak paham juga, saya juga tidak punya bayangan kalau bisa punya income lebih besar di Prudential. Saya tujuannya hanya nambah-nambah sedikit income lah ya, karena pada waktu itu kita sama-sama PNS, kita punya 3 anak, pasti pengeluaran susu, pampers juga besar, dan saya memang benar-benar the power of kepepet pada saat saya join di Prudential itu. Kalau dikatakan saya nyaman, saya sudah PNS dua-duanya dengan suami, kayaknya sudah tidak butuh lagi ya kan. Terus saya hanya pada saat itu di bulan Maret 2012 saya kepepet ada hutang dana talangan haji pada waktu itu. Karena gaji dan insentif sudah nggak cukup, saya mohon izin sama suami, kalau seandainya saya join di Prudential gimana, barangkali income-nya bisa nambah-nambah mencicil hutang tersebut. Ternyata suami mengizinkan, dan saat itu juga saya telepon Zulbahroin, leader saya, bro, oke, saya mau join. Syaratnya apa? Oke Mbak, siapin gini. Dan akhirnya pada saat itu juga saya lengkapi persyaratan, ya. Saya disuruh training. Udah Mbak Doti sekarang mulai training karena harus tahu produk-produknya.
Saya bilang saya nggak mungkin ada training jauh ke Surabaya, ya kan. Waktu itu kantor saya juga sama di SP3. Saya juga nggak pernah ikut sistem, ya. Cuma karena saya sudah komitmen, saya punya goal gimana caranya saya bisa membayar hutang dana talangan haji saya. Saya turunkan 3 polis anak saya yang selama 2 tahun ada di lemari tidak pernah saya sentuh, saya turunkan, saya pelajari. Oh, jadi gini tanpa banyak pertimbangan, ya. Tanpa diarahkan sama leader pun saya tahu, saya punya komitmen bahwa kalau saya sudah join jadi agent, saya harus melakukan apa yang harus saya lakukan, ya. Buku polis saya turunkan, saya pelajari, saya ada tas khusus di situ nama market siapa yang akan saya tawari, yang saya akan prospek. Jujur teman-teman, pada saat itu benar-benar capek, ya. Bayangkan jam 7 saya harus sudah nyampe di rumah sakit, harus dinas. Di tengah-tengah dinas saya juga mulai, ya ibaratnya say hello lah sama teman-teman, ya, mulai colek-colek siapa yang bisa saya tawari prospek, saya tawari polis pada saat itu. Pulang dinas sampai di rumah jam 3 sore, saya mandi-mandi, keluarkan sepeda motor, saya cari tetangga itu sampai sekiranya 3 sampai 4-5 orang, ya, saya tawari. Alhamdulillahnya nggak tahu kenapa, karena mungkin trust juga sama saya, closing lah pada saat itu sekitar ada 13 case, ya. Saya panggil Roy, bro ini aku sudah closing, gimana caranya? Akhirnya saya diajari, ya, nyampe rumah itu saya misalnya keluar prospek itu misalnya sampai maghrib, ya, maghrib masuk rumah itu pun saya masih kerjakan pasien-pasien, ya kan. Ya adalah pasien 1-2 mungkin suntik KB, atau karena saya juga ada praktek bidan. Dan Roy datang ke rumah pun jam 9 malam sampai jam 12 malam saya belajar ilustrasi bikin SKS, teman-teman. Cuma karena saya gaptek, nggak pernah pegang yang namanya laptop, saya bilang, wes bro, aku yang bagian cari nasabah aja, cuma untuk masalah bikin proposal biarkan suami saya. Oh nggak bisa Mbak Doti, harus bisa bikin proposal, ya kan. Akhirnya ya karena mau belajar, akhirnya bisa lah, ya. Akhirnya udah gimana ini, udah ada 13 case ini belum bisa kita, intinya belum bisa kita submit, ya karena saya juga nggak ngerti, nggak bisa nunggu kode agent gimana, ini orangnya sudah nasabah, sudah titip premi gitu, ya, karena ketika ada pasien ke rumah suntik KB, tak lihat ini anggota DPR, Pak bisa minta waktunya sebentar ya, Pak putranya punya dana pendidikan belum? Oh udah Bu, ada di Bumi Putra, tapi beda loh Pak, di Prudential ini ada fasilitas kesehatannya, saya ceritakan bla bla bla, akhirnya masuklah, ya kan. Dari 13 case ini karena belum kode agent keluar, jadi kita nunggu. Setelah kode agent keluar ternyata udah setorkan aja, nggak bisa Mbak Doti, harus nunggu ujian AIJI. Waduh gimana nih, mateng kalau pakai ada ujian segala, ya. Akhirnya saya dikasih latihan, ya, hari berikutnya pas jadwalnya ujian ke Peritor waktu itu, ya, ujian AIJ, alhamdulillah lulus dan disubmitlah 13 case itu. Pas hari Senin, ya, M3, ya, sama ya di SP3 baru saya diundang. Saya pertama kali menginjakan kaki di SP3 ketika setelah saya submit 13 case, nama saya muncul sebagai top agent by case. Karena jumlahnya 13. Pada saat itu karena premi kecil-kecil, alhamdulillah total dari 13 case itu ada 70 juta API. Nah, yang di luar bayangan saya, seneng ya waktu itu pertama kali M3, kok orangnya luar biasa ya, dari situ saya kenal Pak Riki, banyaklah teman-teman yang ada di SP3, dikenalkan dengan Dr. Ivan, dengan Pak Paulus, orangnya hebat-hebat, cuma pada saat itu saya masih minder ya, karena saya masih agent baru, ya kan. Akhirnya yang luar yang saya, kok saya dapat angpau gitu loh, ya, yang dimana di pekerjaan saya misalnya nggak ada lah, ibaratnya reward itu nggak ada, kita mau kerja serajin apapun itu nggak ada gitu loh. Terus akhirnya kok seneng banget dapat angpau walaupun kecil. Nah pada saat itu Mbak Doti ini ada acara SAM waktu itu, sukses aku mau. Saya agent baru nggak ngerti apa, tapi ini bayar tiketnya 250, oke bro bayar. Karena saya sudah mau komitmen bayar harga, saya juga mau dong ingin lebih pinter, ya kan. Karena yang saya ajari cara-cara prospek saya mungkin sangat sederhana. Akhirnya yang saya kagetkan setelah komi masuk, karena komisi waktu itu kalau nggak salah 2 minggu sekali, ya,
waktu acara SAM itu diadakan acara ISB3 itu waktu itu di restoran apa ya di Jalan HR Muhammad, saya lupa. Nah, itu saya dapat door prize yang zaman tahun 2012 itu saya dapat HP BlackBerry. Gimana teman-teman senengnya ya? Saya belum ngerti, belum yang namanya saya itu kan pegawai biasa ya, bisa punya BBM itu seneng banget. Intinya rewardnya banget. Akhirnya saya kagetnya waktu setelah dapat komisi itu yang di luar prediksi saya. Tujuan saya join di Prudential itu dapatlah income tambahan 700-800 ribu untuk bisa mencicil dana talangan haji saya di Bank Jatim waktu itu ya. Karena saya kepingin daftar itu sudah lama, takut kuotanya makin lama, saya pakai dana talangan ya kan. Maklum lah ya PNS, gaji uang 5 juta bagi saya udah gede banget. Setelah sudah submit, akhirnya saya submit terus, akhirnya saya nggak ngerti, tahu-tahu saya achieve untuk dapat apa itu waktu itu yang di Bali, AUM, Associate Unit Manager Bali Kontes ya, saya dapat ya. Setelah itu income pertama saya yang saya terima, yang bayangan saya hanya bisa saya terima 700 sampai 800 ribu, ternyata saya terimanya 2,7 juta. Wih, kaget banget, kok banyak banget ya aku dibayar sama Prudential. Akhirnya sampai bulan berikutnya, 3 bulan berikutnya, leader saya waktu itu Pak Erik Agustinus datang ke rumah, Bu, punya goal apa? Punya keinginan apa yang belum terwujud? Apa ya, saya gak adanya. Lu harus punya goal, Bu, kalau nggak punya goal, kerjanya nggak seksi. Nggak tahu kenapa ya, karena beliau sangat pinter brainwash ya. Akhirnya saya, kayak rumah kayaknya berarti udah punya rumah deh. Gak pengen punya mobil, tak, Bu? Ya pengen sih, pada waktu itu ya teman-teman ya. Jujur kalau saya kepingin cara pulang kampung ke rumah karena nggak punya mobil, saya pasti rental Avanza. Bagi saya dulu udah luar biasa, yes ya. Tapi leader saya bilang, udahlah Bu, jangan cari mobil sejuta umat katanya. Saya waktu itu kita kemampuan saya beli waktu itu dapatlah Grand Livina, dan saya dapat baru loh teman-teman, di luar prediksi saya 3 bulan join di Prudential saya bisa punya Livina dengan cicilan 3,5 juta. Ya, itu saya 6 bulan di Prudential, income sudah capai 3 bulan sudah capai 6,5 juta ya, karena produksi saya sudah langsung masuk 720 juta API karena langsung saya tembus AUM ya teman-teman ya. September saya sudah terima 10 juta 10 juta per bulan. Dari situ saya gila ya kerja di Prudential ya. Saya honorer berapa tahun dari gaji 125 juta 125 ribu ya, sampai saya terakhir saya mengajukan resign saya hanya 3 jutaan. Tapi di Prudential benar-benar percepatan income-nya teman-teman luar biasa, apalagi kalau kita benar-benar fokus ya. Akhirnya uang dari situ belum bonus-bonus yang saya terima, saya sisihkan saya untuk berangkat umroh. Karena keinginan saya kalau haji kan nunggu kuota lama ya. Saya umroh sama suami, di situ saya menetapkan saya istikharah gitu teman-teman. Sama di sana saya tanyakan langsung sama Allah ya ibaratnya, saya harus memutuskan karena di PNS saya juga berat meninggalkan, bukan karena jabatan atau apa ya, tapi pekerjaan saya ini sudah benar-benar punya misi ya, merawat pasien-pasien itu seperti itu. Terus di sisi lain saya punya tanggung jawab bisnis, saya sudah rekrut agent, saya juga harus membuat agent saya ini sukses, bagaimana dengan nasabah-nasabah saya. Akhirnya saya istikharah, dan di situ nggak tahu kenapa saya di awal tahun 2013 ketika saya sudah promosi unit manager, saya memutuskan saya istikharah di umroh, saya memutuskan pulang dari umroh bahwa pilihan saya 100% bahkan 1000% ya mantep, saya milih Prudential. Di situ saya langsung mengajukan resign ke pihak bagian kepegawaian ya, kalau di istilahnya di instansi itu. Ya dari teman-teman kepegawaian UP juga menyayangkan, berarti gila banget ya, berani banget melepaskan pegawai negerinya demi asuransi katanya gitu. Ya karena saya yakin, karena visi misinya saya jelas di sini, karena sangat besar ke depannya, ya kan. Akhirnya saya setelah menuliskan resign, ya banyak orang bilang gila lah, macam-macam lah, tapi saya komitmen teman-teman, karena suami pun juga saya sudah tidak apa-apa kalau memang itu lebih baik. Ketika saya ketemu sama dokter-dokter saya yang mungkin punya mindset bisnis pun juga bilang, kalau memang ada yang lebih baik kenapa enggak.
Karena di Prudential ini income juga unlimited gitu loh. Kalau orang-orang mau pekerja keras, kalau dia pekerja keras, dia profesional pun di tempat apapun kapalnya, kalau tidak bisa membawa percepatan income-nya, juga dia juga rugi gitu loh ya. Ya sudahlah, saya anggap ini, saya nggak ada impian di Prudential, saya nggak pernah sekolah fakultas asuransi, tapi Allah punya rencana yang lebih baik buat saya. Akhirnya ketika awal-awal saya setelah resign, galau nggak, bingung ya pasti gitu loh ya. Karena setiap pagi saya biasanya cek clock jam 7, terus merawat pasien, bantu dokter visite, pulang, dan ini aku nggak ngapa-ngapain. Apa yang saya lakukan? Ya karena saya sudah dipesenin sama kepala bidang keperawatan pada waktu itu, Doti, kalau kamu memang sudah memutuskan sini, kamu jangan sampai gagal dan kamu harus fokus. Jagonya fokus. Ya saya gila-gilaan teman-teman. Saya rekrut orang-orang ya yang saya kenal. Akhirnya memang ya saya kalau sekali rekrut teman-teman ya nggak tahu kenapa itu dulu dari mana ya. Waktu itu kalau habis rekrut kan langsung dimasukkan kelas fast track ya. Jangan sampai terjadi kayak saya yang asal-asalan join, tapi ya alhamdulillahnya bisa komitmen ya. 5-10 agent baru, itu pun yang kita rekrut. Dari situ ada yang merotol, ada yang jadi, ada yang jalan, bahkan ada yang sampai hari ini sudah capai AAD atau AD itu teman-teman. Akhirnya alhamdulillah di 1 tahun pertama 2013 promosi unit manager, 1 tahun saya sudah achieve promosi senior unit manager. Ketika itu saya juga nggak percaya, tahu-tahu omset juga masuk. Pokoknya saya rekrut ngajari agent. Saya bahkan jualan pribadi juga sudah minimal ketika saya sudah promosi. Saya waktu itu sebelum Desember ya, saya sudah di iPad yang dapat Pak Salah itu, Ko Hermanto. Waktu itu saya dapat HP BBM. Kemudian saya dijabri sama leader saya, Pak Erik waktu itu. Bu Doti, congratulations ya, zaman dulu BBM. Bu Doti udah siap enggak? Congrats ya, sudah achieve untuk promosi SUM-nya. 1 tahun teman-teman. 2014 saya sudah achieve promosi senior unit manager. Congrats ya Bu Doti, siap-siap income 35 juta. Kayaknya mosok sih gitu loh. Gak mungkin kayaknya. Ternyata saya setelah benar-benar promosi SUM, income itu sudah saya terima teman-teman. Ya sekitar 35 sampai 40 juta per bulan. Gila nggak ya? Prudential luar biasa. Ya kan? Yang dulunya bagi saya 5 juta itu udah gede. Ternyata di bisnis ini saya tanpa modal, dengan niat membantu orang, punya proteksi, merekrut agent-agent, ternyata saya dibayar mahal sama Prudential. Ya kan, alhamdulillah. Terus kemudian baru saya tahun berikutnya saya rekrut lagi, kembangkan lagi SUM, saya fokus cetak leader-leader, dan di 2016 saya achieve promosi AM. Pada saat itu omset 3,1 M ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang sekarang masih AAD mau kejar AD, please, hanya 900. Itu pun kalau zaman saya dulu UM ke SUM. Dengan overheading dibayar hanya 60% kalau nggak salah dulu ya. Sekarang, nggak sampai ya, 40% kalau SUM. Dan sekarang, dulu saya dituntut 2,7 M minimal omset tim, saya harus promosi AM, manager. Itu pun ya lebih ya teman-teman ya. Alhamdulillah saya waktu itu juga cetak 4 UM. Ya karena rekrutnya banyak teman-teman. Itu masa lalu teman ya. Kalau teman-teman lihat sandepan saya dulu, saya kira itu sudah basi bagi saya. Karena ya jujur nggak semuanya yang fight, ada yang rontok. Tapi saya juga nggak mereka teman-teman. Sebenarnya kunci di bisnis ini adalah siapa yang tidak mau upgrade ilmunya, tidak satu ibaratnya dia tidak mendekat dengan sistem, saya jamin dia pasti merotol. Karena apa? Karena bisnis di luaran itu banyak menjanjikan, tapi saya nggak tahu kenapa saya tuh kalau sudah satu saya nggak akan bakal mau gitu loh. Nggak ada istilah saya ibaratnya tipenya setia ya sama ini. Cuma saya melihat bisa pun tak pelajari ya, mereka pasti, mohon maaf ya, kayak MLM dia pasti harus ada modal ya kan. Dan lagi juga visi misinya beda banget dengan di Prudential. Apalagi di Prudential sekarang ada yang namanya gen booster generasi, itu luar biasa ya. Kayak Dr. Ivan Ko Paulus gitu, kalau waktunya gen boosternya cair, udah senyum-senyum. Untuk makan di Shangri-La ngajak banyak orang, uang kecil gitu ya Ko Paulus ya. Ya akhirnya teman-teman saat ini ada nggak kendalanya? Banyak gitu ya kan. Setelah saya sudah promosi, dari leader saya pun juga
banyak yang tidak mau upgrade ya itu pilihan dia mau lanjut atau tidak. Saya nggak pernah bisa maksa teman-teman karena itu adalah kembali ke diri masing-masing baik agent saya maupun leader-leader saya sendiri. Akhirnya setelah 2019 ini kan ya mohon maaf ya mungkin nggak tahu di luar agent saya banyak sekali mulai komplain-komplain dari klien yang tentang nilai tunai dan apa-apa gitu ya. Kalau misalnya kita ada pilihan ketika ada nasabah komplain, boleh kita ada pilihan pertama kita mau upgrade ilmunya dulu, ya kita luruskan pemahamannya, kita sampaikan, jelaskan lagi kepada nasabah dengan baik. Ya soal nasabah marah, tutup, lanjut itu kan pilihan nasabah juga. Jadi kita memang benar-benar di bisnis kita nggak boleh baper teman-teman. Kita baper ya sudah semua akan mundur. Tapi kalau pilihannya dia nggak mau belajar, ketakutan sendiri ya kan, terus mikirnya sendiri sampai nggak bisa tidur, merasa trauma, merasa menipu orang, itu kan mindset ya kan, karena dia nggak mau belajar juga ya. Akhirnya kenapa banyak yang mundur dan rontok itu saya kira dari situ teman-teman. Jadi saya rasa di bisnis ini itu sudah disiapkan sebenarnya materi atau pengetahuannya, tinggal kita mau belajar atau enggak. Ya, dan situ alhamdulillah di 2019 belajar karena banyak tantangan seperti itu saya akhirnya ambil literasi tentang lisensi financial planner. Jadi teman-teman, kenapa sekarang saya nanti nggak berlama-lama, saya mau hanya berbagi ya kan sales ide atau konsep-konsep yang mungkin bisa kita sharing kepada nasabah, karena teman-teman kalau kita hanya sekedar sebagai agent ya jujur jangka pendek pasti teman-teman juga akan menghilang. Tapi kalau kita punya visi dan misi sebagai financial planner yang long term, jangka panjang kita masih bisa melayani teman-teman ya. Karena harga sewa kita di dunia ini adalah melayani orang lain ya kan, bukan untuk hidup kita sendiri. Dan akhirnya setelah saya banyak belajar itu, saya mulai banyak merubah mindset. Saya rubah diri saya sendiri dulu, baru saya duplikasikan ke bawah saya, ke agent-agent saya dan ke tim-tim saya. Itu ya teman-teman. Yuk boleh adminnya minta bantu untuk slide materi saya. Sampai di sini nggak ada pertanyaan ya teman-teman, ya lanjut ya. Kamu usah kirim emailnya. Sudah saya share screen ini Bu. Oke. Boleh langsung di next Pak Cleo. Oke teman-teman, saya mulai teman-teman ya. Kita kembali ke back to basic ya, ke fundamental, pondasi kita berada di bisnis ini. Teman-teman, jujur ya, kalau hari ini kita masih pakai cara-cara yang lama, cara-cara yang kuno, kita akan down karena kita akan banyak penolakan dan kita akan banyak tamparan ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau menjadi ibaratnya kalau kita hanya menjual, ya jujur teman-teman, kita datang kepada klien hanya untuk menjual, pasti juga ujung-ujungnya nanti klien juga akan blokir kita ya. Tapi kita jadilah, kalau kita mau jadi tikus, ibaratnya tikus yang menakutkan di got, orang akan blokir, dia akan ketakutan menghindari kita. Tapi bagaimana kita menjadi tikus yang cantik, yang manis, dan orang mencari kita. Contohnya tadi pagi saya update status pasang tentang biaya COVID ya, misalnya pandemi belum berakhir, langsung ada Japri, barusan tadi pagi ya kan, berarti ada waktu kapan bisa jelaskan ke rumah suami saya biar barangkali mau ikut gitu ya. Oke siap Bu, boleh minta datanya, KTP udah dikirim teman-teman. Jadi ya habis setelah acara ini M3 saya langsung bikin proposal, sore langsung meluncur ke sana nanti. Ya intinya apa, kalau kita mau menjual ya, kalau kita kayak bayangan kayak kita marketing atau sales yang murni pure hanya ini loh produk ini bla bla, orang sudah nggak akan tertarik teman-teman. Tapi benar-benar kita harus pakai benar-benar pendekatan yang beda ya. Alhamdulillah kalau saya karena mungkin ring satu saya sudah habis ya temannya, jujur saya ini garap reselling nasabah-nasabah yang masuk ke saya dari agent-agent yang sudah tidak aktif, tapi saya dengan benar-benar dengan pendekatan kekeluargaan. Jadi jadilah tikus yang mini dan Mickey Mouse, jadi yang lucu, mengemaskan, dan orang ingin mencari kita gitu ya temannya. Jadi intinya kalau kita orang menjadi orang biasa-biasa, kita mau menggapai orang yang bervalue, itu justru nggak akan bisa masuk. Jadi bagaimana kuncinya? Ya kita harus upgrade value kita gitu ya. Jadi kita harus punya sebuah value, nggak usah mengejar rezeki, tapi ketika kita bervalue, rezeki akan menghampiri kita. Gitu ya teman-teman ya. Sepakat ya? Nah ini dari saya, intinya seperti ini teman-teman.
3A, jadilah kita sebagai agent yang benar-benar profesional membantu klien mempunyai polis asuransi. Sebentar. Oke, lanjut ya. Terus yang selanjutnya adalah sebagai advisor, yaitu kita bukan hanya murni agent yang membantu menawarkan produk, menawarkan supaya orang beli, enggak, tapi sebagai advisor yaitu sebagai konsultan ya, bagaimana kita menjelaskan tentang financial planning dan lain-lain ya kan. Terus yang terakhir adalah 3N terakhir, jadilah andalan keluarga. Bagaimana di keluarga ini benar-benar kita bisa menjadi tumpuan harapan mereka teman-teman, karena apa? Money is not everything, but no money everything is nothing ya. Ibaratnya kalau saya punya impian, tapi kalau tanpa uang juga bullshit gitu ya. Jadi intinya kita harus bagaimana kita harus punya produktif dan kita income masih tetap masuk. 3A selanjutnya adalah attitude, appearance, dan ability. Artinya apa? Sekarang masyarakat bisa menilai teman-teman ya, mana orang yang ibaratnya yang punya attitude bagus. Nomor 1 attitude pasti ya. Appearance, penampilan, ya harus rapi, ya nggak mungkin kita acak-acakan ya kan teman-teman. Kita nggak harus berpakaian mahal, tapi minimal kita rapi, sopan, orang juga pasti akan menghargai. Pasti dengan niatan kita baik, tulus sama nasabah, nggak ada yang nasabah itu tolak teman-teman. Kalaupun mereka masih belum mengambil, itu bukan dianggap mereka nggak akan mau ambil. Kalau saya sekarang memang benar-benar fokus kerjakan ya memang ya nasabah-nasabah yang ada duitnya gitu loh, yang bisa ambil seperti itu ya. Yang ketiga adalah ability. Mau kita attitude bagus, penampilan kita bagus, tapi kalau otak kita kosong teman-teman, ya orang nggak akan ambil. Karena orang-orang yang punya duit itu pasti cari agent-agent yang bervalue gitu ya. Mengapa teman-teman harus upgrade, ambil literasi lisensi seperti itu ya, gunanya seperti itu. Karena zaman now kalau kita mau ambil yang kliennya orang nggak punya duit, pasti dia milih agentnya gitu loh. Tapi kalau orang bisa biasa, kita mau jual tapi ya gitu, rata-rata kecil-kecil gitu ya. Oke, kita juga harus tetap merendahkan diri dengan 3M, yaitu mengerti, mampu, dan mau ya kan. Kerja kita harus 5K, kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kualitas. Intinya teman-teman, di bisnis ini, di pekerjaan kita ini jangan asal-asalan kerja. Ayo kerjaan kita dimulai yang dari start, tapi bisa kita kerjakan sampai gimana kita kawal bisa jadi closing, jadi duit ya. Oke, next slide-nya Pak. Oke. Nah, dari sini teman-teman, karena kita ini mau merendahkan hati untuk belajar, maka kita ada improvement, ada pemberdayaan dari mind, baik otak kita dan hati kita. Ya, ingat, keep terus positive thinking. Di dalam tubuh kita ada 2 serigala, teman-teman, serigala putih dan serigala hitam. Mana yang kita berperang, mana yang akan menang, yaitu mana yang banyak kita kasih makan. Kalau setiap hari mulai bangun pagi kita kasih mood, positive thinking, rajin, disiplin, produktif, ya pasti akan melakukan. Tapi kalau dari pagi kita sudah malas, sudah nggak mood, ya nanti serigala yang hitam yang akan menang. Jadi jangan kalahkan ya. Kita harus tetap jaga positif. Nah, ketika kita sudah upgrade dengan pemberdayaan yang baru dan lebih kualitas, maka marilah kita bergerak dengan pemberdayaan yang baru kita miliki. Jangan sampai kita tidak upgrade, teman-teman. Karena itu adalah, jujur kalau kita nggak market, akhirnya stagnan, mentok, dan akhirnya teman-teman bisa leave dari bisnis ini. Padahal bisnis ini sudah luar biasa visi misinya. Ya, oke. Next selanjutnya, 3 situasi finansial manusia. Ini dasar dari financial planning. Mungkin Bu Zipora juga, teman-teman saya bukan menggurui ya, Bu Zipora juga sudah ikut CFP dan banyak teman-temannya sudah ikut, kayak Bu Rosi juga ikut PFA dan lain-lain. Cuma kita hanya review aja ya, kita harus awal pekan ini kita isi dulu baterainya, kita fullkan dengan ilmu yang yang bermanfaat lah ibaratnya ya. Kenapa sih kita sebagai agent, sebagai financial planner di sini kita harus tetap membantu mengedukasi orang-orang di sekitar kita, nasabah kita bisa reselling lagi ya teman-teman. Karena ada 3 situasi financial, yaitu yang pertama ini bisa menjadi handle objection ketika nasabah ketemu dengan klien yang masih menolak, yang masih dan lain-lain dengan alasan Bapak Ibu
mungkin Bapak Ibu dalam situasi kondisi yang pertama, yaitu hidup sehat dan produktif. Tapi kita nggak pernah tahu ada situasi finansial manusia, yaitu yang kedua dan ketiga, yaitu hidup tidak sehat dan tidak produktif, atau di situasi yang ketiga, tidak hidup dan tidak produktif alias sudah tutup usia. Ya, ini adalah life cycle, ya, siklus kehidupan manusia itu pasti dari lahir ada yang namanya kematian, dan kematian adalah sebuah kepastian. Jadi tidak ada isinya agen asuransi berbicara tentang jiwa, ya, karena banyak yang harus kita persiapkan untuk orang-orang kita tinggalkan. Saya percepat ya. Next. Nah, ini dasar perbedaan kenapa masih banyak agent yang ketakutan ketika ada nasabah komplain. Teman-teman, ya, saat ini kita nggak boleh jadi agent yang nggak pinter, ya. Memang harus pinter, isi otak harus smart dulu, ya kan. Ini banyak terjadi di lapangan, nasabah-nasabah itu masih punya mindset bahwa insurans adalah investasi, insurans adalah saving. Jangankan nasabah, agent masih banyak yang punya mindset seperti ini. Jadi tidak bisa membedakan antara saving, investasi, atau proteksi. Ini tumpang tindih. Yang menganggap asuransi itu adalah tabungan, itu juga banyak. Ya karena memang dulunya, 10 tahun yang lalu, itu dulu-dulu edukasinya seperti itu adalah tabungan. Mulai hari ini, karena kita sudah belajar semua, ya kita mulai jelaskan edukasi kepada nasabah itu sesuai dengan apa yang sebenarnya. Jadi saving itu di bank, ada setor, ada tarik, ya kan. Investasi atau aset itu bisa jual, bisa beli. Jadi bisa naik, bisa turun, ya kan. Bukan masalah untung rugi. Tapi kalau proteksi, insurans adalah komitmennya adalah bayar premi tapi mendapatkan manfaat klaim. Manfaat itu apa? Bisa manfaat hidup dan manfaat tidak hidup. Manfaat hidup misalnya kecelakaan, hospital, ya kan, krisis cover. Kalau manfaat hidup ya itu jiwa dan warisan, ya. Oke. Nah, kita mulai masuk teman-teman kepada misalnya ke klien, yaitu mulai show the plan. Kita gali kebutuhannya, ya kan. Kita harus gali juga problemnya apa, tunjukkan masalahnya. Ya, ini banyak banget di lapangan teman-teman. Bahkan nasabah saya sendiri ternyata kaya loh teman-teman. Dia punya toko bangunan yang ternyata kalau satu hari 200 juta aja masuk, gitu ya. Lah itu preminya satu keluarga kecil-kecil, cuma 1,1. Kemarin saya datangi lagi, saya reselling lagi tentang black card dulu, ya kan. Kemudian saya masuk lagi dengan Prucinta. Saya bilang kematian itu orang nggak tahu. Oh berarti saya salah cara jelasinnya. Kalau saya bilang dengan dana pensiun. Kalau sekarang produk tradisional kita bicara tentang dana pensiun, boleh ya teman-teman ya. Karena apa? Karena kan pasti premi dikembalikan semua. Cuma ini dikunci sampai tahun 2020 Bu. Di sana jika ada resiko 1 kali UP, karena kecelakaan 3 kali UP. Jadi kita sebagai agent benar-benar sudah tahu fitur dari produk unit link dan tradisional teman-teman. Itu harus sudah di luar kepala. Jangan sampai kita di depan klien menjelaskan produk masih beletotan, ya kan? Karena produk itu nanti hanya sebuah jawaban. Tapi yang penting bagaimana teman-teman bisa menjelaskan secara konsep, ya kan? Jadi kebutuhannya ditemukan, ya kan? Karena pasti ada yang namanya resiko, ya. Kita bicara tentang manajemen resiko, tunjukkan masalahnya, ya kan? Kendala harus lebih besar daripada kendali. Intinya teman-teman jangan bicara tentang preminya. Itu masalah kecil kalau bagi orang kaya. Beliau nggak akan bicara berapapun preminya. Bahkan kemarin saya hitung Prucinta 1M, saya bilang 21 juta per tahun. Ini dikira 21 juta per bulan loh teman-teman. Berarti kan dia mampu kalau 21 juta per bulan. Ya kan? Intinya kita harus bicara kendalanya jika benar-benar ada resiko. Ya, itu pasti orang baru mikir. Contoh, saya dulu sudah upgrade yang PHS Plus. Sekarang kok sudah upgrade satu lagi? Iya Bu, ini sekarang ada produk misalnya kalau black card ini, itu Ibu nggak ambil saya nggak masalah. Tapi bagi saya, ya, kalau saya agent biasa-biasa, saya nggak ada masalah Bu. Permasalahannya ketika benar-benar terjadi masuk rumah sakit dan penjenengan harus nambah banyak, ya jangan salahkan saya. Ini karena sudah anti inflasi, akhirnya mau teman-teman. Alhamdulillah setelah 2 kali pertemuan saya jelaskan, oke Bu Doti saya ganti black card semua. Nambahlah sekitar EPE 12 juta, tidak apa-apa lah ya, tambahan dari major itu. Nanti pelan-pelan kita masuk lagi, ya kan. Seseorang akan lebih berpikir keras akan datangnya resiko daripada bicara tentang premi yang dibayar. Oke, kita mulai bicara dengan konsep. Nah, kita tentukan lagi
apa dan untuk siapa ya teman-teman ya. Misalnya contoh hari tua kebutuhannya apa untuk siapa. Misalnya dana hari tua atau dana kolek untuk anak 1 miliar. Oke Bu, misalnya Ibu kan pasti punya yang namanya tujuan keluarga ya kan. Tujuan keluarga ini kan pasti kepingin impiannya kan yang baik-baik ya, sejahtera sampai masa pensiun. Di dalam masalah tujuan hidup pasti Ibu ada beriringan dengan tujuan finansial. Permasalahannya Bu, ketika Ibu menginginkan anak Ibu di usia masa kuliah siap 1 miliar atau masa pensiun 1 miliar, Ibu bisa siapkan dengan investasi-investasi yang lain. Jadi ini jangan tumpang tindih ya teman-teman. Mulai hari ini kita bicara investasi, proteksi. Ya kan? Sarankan dengan investasi minimal 1 miliar, bisa dengan logam mulia, deposito, saham, reksadana, obligasi ya kan. Kalau lebih amannya obligasi ya teman-teman di bank-bank yang sudah BUMN pemerintah itu juga boleh. Itu jika kondisi hidup sehat dan produktif. Intinya semua impian tujuan hidup Ibu pasti Ibu bisa wujudkan ya, asal dengan syarat tidak ada resiko ya, sehat terus ya kan. Jangan sana. Bagaimana Ibu butuh yang namanya manajemen resiko. Manajemen resiko inilah Bu ya, pasti saya cerita tentang segitiga. Yang pertama kesehatan pasti. Kenapa? Karena kesehatan itu teman-teman, kalau saya sharing Ibu, kesehatan itu namanya mystery medical billing. Kenapa? Karena biaya kesehatan saya sendiri, misalnya saya contohkan saya sendiri teman. Saya sendiri Bu, kalau misalnya saya ada kondisi yang tidak sehat, saya tidak pernah tahu. Biaya itu bisa puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Bisa kasih contoh ya teman-teman ya. Videonya Jupe itu ya, waktu beliau cancer dan dia kemo berapa M. Intinya mystery medical billing setiap orang kita nggak pernah tahu. Solusinya ini loh Bu, black card. Dengan ini Ibu sudah punya santunan berapa M, itu 35 M kalau bronze ya. Dengan premi hanya 12 atau 13 juta per tahun, kecil nggak? Ya kalau sudah BPH saya kadang-kadang jualannya, kalau sekarang saya kesehatan saya pisahkan polis no saver. Jadi beliaunya tahu bahwa ini pure adalah untuk kesehatan. Kalau memang nggak mau PPH ya it's okay, life is choice, mau BPJS ya monggo. Tapi bagaimana kita bisa menghargai kerja keras kita, menghargai aset kita yang sudah terkumpul, jangan sampai dong tabungan aset terkuras. Black card itu solusinya, ya kan? Terus lanjut kedua, apalagi namanya critical illness. Kenapa sakit kritis ini perlu diproteksi? Karena sakit kritis ini biayanya sangat besar dan pengobatannya jangka panjang. Jika sakit kritis kurang dari 5 tahun bisa sembuh, berarti sudah sembuh. Tapi kalau 5 tahun masih butuh perawatan, ya kayaknya seumur hidup dia harus pakai pengobatan. Contoh stroke, itu kan harus, dan lagi sudah nggak produktif loh. Nggak pengen kan kita merepotkan anak, menjadi beban keluarga kan nggak pengen. Jadi kita harus punya yang namanya polis critical illness. Dan yang terakhir adalah jiwa, itu biasanya seperti teman-teman. Ya. Manajemen risk, jika hidup tidak sehat, tidak produktif lagi, perlu dana backup yang disesuaikan dengan kebutuhan. Saya hanya jual 3 itu, teman. Black card, hospital. Kalau saya sekarang memang kalau orangnya tidak mampu bayar premi, oke lah PHS plus. Cuma saya tetap ngeri kalau masih PHS plus. Karena apa? Deg-degan kalau ada biaya tambahan itu kan kasihan nasabah ya. Mending black card sekalian kalau sesuai tagihan ya kan. CCB sama kontrak uang pertanggungan. Jadi 3 ini yang saya jual saat ini. Jadi wis nggak jual neko-neko, cuma 3 ini, hospital, CCP, sama UP. Ya tapi kalau teman-teman kepingin jadi di bisnis ini, kepingin jadi dokter apa suster, ya memang jualnya harus CC sama UP. Kenapa? Karena ini bisa nambah terus. Tapi kalau hospital ya mentok. Kalau misalnya orangnya sudah mau mintanya bronze, sudah selesai, gitu ya. Oke, next. Nah, yang pertama adalah kita edukasi dulu, door opener, bagaimana kita ngobrol-ngobrol sama nasabah, cara pintar menghabiskan uang tapi tetap sejahtera. Intinya, boros pangkal sejahtera. Mau ya? Oke, ini contoh nih, saya sharing sama nasabah. Pak, misalnya, pendapatan kita, ini kita tidak bisa kendalikan ya kan. Tapi kita bisa mengelola pengeluaran. Yang pertama adalah kita sisihkan dulu. Ini kita bicara mulai tentang financial planner ya teman-teman, bagaimana kita mengelola keuangan. Yang pertama sisihkan dulu pasti pajak ya, amal, sosial atau charity. Ini kalau orang Nasrani biasanya persepuluhan ya. Ada kalau muslim 2,5% sampai 5% ya. Terus debt
yaitu bayar cicilan itu harus kita selesaikan dulu. Minimal kalau hutang produktif itu boleh 20%, kalau konsumtif 15%. Peace of mind, ya, saya nggak bicara asuransi ya, saya bicara ketenangan hati, ya kan, yaitu minimal 10% dan financial freedom minimal 10%. Financial freedom itu adalah bagaimana kita bisa menyisihkan 10% untuk aset. Aset yang bisa berkembang lagi, tidak menyusut, boleh tadi obligasi. Nah, baru sisanya dihabiskan untuk biaya hidup. Biaya hidup itu ada dua, kebutuhan rumah tangga dan sekolah. Tapi ada juga gaya hidup, pengembangan diri dan fun. Boleh nggak saya traveling, rekreasi, misalnya ke Malang? Ya boleh, asal ada budgetnya. Yang nggak boleh itu nggak ada budgetnya, tapi dipaksakan untuk fun. Ya banyak ya orang ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong nggak ngerti kalau bahwa budgetnya itu sebenarnya bukan budget untuk fun, tapi dibuat untuk funnya. Itu kesalahannya. Akhirnya beliaunya nggak bisa untuk budgeting yang lain. Banyak nasabah bilang, kayaknya belum cukup uangnya Bu, misalnya masih buat ini. Bukan masalah nggak ada uangnya, tapi beliau ini masih belum bisa membudgeting, belum bisa mengelola dananya. Disitulah kalau misalnya kalau ada nasabah yang misalnya keberatannya karena masih belum ada premi, ya karena mereka belum budgeting untuk itu. Padahal asuransi adalah pilar untuk keamanan asetnya. Oke? Nah, kita bicara tentang peace of mind-nya untuk asuransinya. Itu harus surplus, mudah dibagikan, dan likuiditas, artinya mudah dicairkan. Oke teman-teman, karena saya bicara tentang judul konsep waris, maka yang dasarnya ini adalah akan saya sharing tentang bagaimana kita masuk ke klien bicara tentang persiapan waris, yaitu fakta teman-teman. Jadi sebelum kita jelaskan konsepnya kepada klien, kita jelaskan dulu fakta. Total perkara sengketa waris yang diputuskan di tingkat Mahkamah Agung sepanjang 2006 sampai 2019 adalah sebanyak kasus perdata ada 1.871 kasus atau sekitar 143 kasus per tahun, ya. Terus kasus di Pengadilan Agama Islam ada 874 kasus atau sekitar 67 kasus per tahun masalah sengketa waris. Berarti ini ada masalah ya di masyarakat kita. Mungkin kita merasa kayaknya kita enggak, tapi kita enggak pernah tahu loh ke depan ada masalah seperti ini di keluarga kita. Makanya kita harus persiapkan mulai saat ini. Nah, kita bicara tentang waris adalah waris itu menyangkut harta dan hutang, teman-teman. Ya, kalau kita sebagai ahli waris harta dari seseorang, ya pasti kita juga sebagai pewaris pembayar hutang. Ya. Oke, harta ketika si pemilik harta masih ada, itu disebut aset. Ya, ketika dan ketika si pemilik aset tersebut sudah meninggal, maka aset berubah menjadi estate, ya kan? Hutang jangka panjang, ketika si pemilik hutang masih ada, ya, itu namanya hutang jangka panjang atau jangka pendek. Tapi ketika si pemilik hutang sudah meninggal, maka menjadi hutang jatuh tempo. Oke, teman-teman, waris itu ada 3, ya. Halo, teman-teman di sini saya terlalu cepat masuk, mudeng atau enggak ya? Kok enggak ada yang feedback? Halo? Cukup, nyimak kata teman-teman Bu. Oke, nyimak ya. Kalau terlalu cepat mohon diinfo ya. Oke, ya teman-teman lanjut ya. Oke ya. Oke, thank you dokter. Ya. Yang pertama adalah waris tanpa wasiat. Ya, ini bisa menjadi gambaran ketika teman-teman ketemu klien, ngobrolnya kita bicara tentang waris, ya kan? Bagaimana kita mempersiapkan ke depannya untuk family kita yang pasti yang terbaik ya. Waris yang pertama adalah waris tanpa wasiat, yaitu harta waris diberikan kepada ahli waris saat pemilik aset meninggal sebelum membuat surat waris. Ya. Jadi ini kebanyakan orang-orang nggak mau mempersiapkan wasiat tapi keburu meninggal. Akhirnya harta atau aset dibagi kepada ahli waris tunduk pada hukum waris, yaitu adat berdasarkan hukum adat, Islam dan perdata. Dan ini resiko potensi untuk disengketakan dengan pihak keluarga. Kenapa kasus-kasus
sengketa waris di pengadilan agama dan pengadilan Mahkamah Agung ini banyak terjadi. Ini karena biasanya karena waris ini tanpa wasiat, akhirnya bisa menjadi sengketa, ya kan? Nah, yang kedua adalah waris dengan wasiat, ya. Dibuatkan surat wasiat ketika pemilik aset masih hidup. Jadi pemilik aset ini masih hidup, tapi dia sudah menemui pelaksana wasiat, yaitu dibantu oleh notaris biasanya ya, untuk membuatkan surat wasiat, diberikan kepada pelaksana wasiat dengan berdasarkan legitimate porsi. Legitimate porsi ini adalah orang-orang siapa-siapa yang si pemilik aset berhak memberikan wasiatnya. Dan di sini teman-teman, pasangan hidup suami atau istri tidak termasuk dalam legitimate porsi karena hartanya itu sudah dibagi 50-50. Kalau nanti di slide saya ada yang namanya di dalam harta pernikahan itu ada 3, yaitu harta perolehan atau harta bawahan, harta bersama atau bumi, ya. Terus yang terakhir adalah kontrak uang pertanggungan. Ya kan? Jadi di sini suami istri tidak termasuk dalam legitimate porsi. Hak mutlak secara vertikal ke atas kepada orang tua, ya, vertikal ke bawah kepada anak, dan ini sangat potensi untuk disengketakan teman-teman. Ya, ini kita bisa edukasi kepada klien, ya. Oke, dan yang terakhir adalah ini teman-teman, solusinya kita sebagai financial planner, Bapak Ibu, saya bantu Bapak Ibu untuk mempersiapkan sebuah kontrak uang pertanggungan yang diberikan kepada penerima manfaat, ya, berdasarkan insurable interest, yaitu keterikatan kepentingan. Di sini adalah bebas sengketa, bebas pajak, bebas biaya, BPHTP, tepat sasaran, mudah dibagikan, dan likuiditas. Ya, dari sini teman-teman, kalau kita sudah bisa memberikan masukan kepada klien yang belum mempersiapkan waris dan wasiatnya kepada family-nya, ini adalah suatu solusi yang paling bagus, yaitu sebuah kontrak uang pertanggungan. Ya. Nah, ini teman-teman yang saya jelaskan tadi, kenapa harus ada persiapan waris dari sekarang ya? Karena harta dalam pernikahan itu ada 3, yaitu harta bawaan atau harta perolehan ini masing-masing. Misalnya A dan B menikah, tapi sebelum menikah A dan B ini sudah punya harta yang dapat perolehan misalnya dari keluarganya. Ini bukan milik harta bersama ya teman-teman ya. Terus harta perolehan pun itu yang diberikan ketika si pasangan sudah menikah, maka itu juga milik masing-masing ya. Dan yang menjadi harta bersama dalam pasangan adalah harta bersama atau banokini. Ini teman-teman, saya boleh sharing ya, sebentar. Oke, teman-teman tahu artis Musdalifah ya? Tahu ya, artis Musdalifah. Beliau ini janda, kaya, diberikan waris oleh mantan suami yang dulu pengusaha batubara. Dia menikah dengan artis nyanyi dangdut, Nazar, ya kan? Karena Nazar ini tidak pernah mengkonversi harta milik Musdalifah, ketika cerai pun Nazar tidak mendapatkan apa-apa, teman-teman. Karena itu adalah harta bawaan milik Musdalifah. Ketika dia menikah lagi dengan Nazar dan Nazar tidak pernah mengkonversi, tidak pernah akhirnya tetap tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ketika sekarang Musdalifah menikah lagi dengan yang namanya siapa itu? Fadli ya. Nah, Fadli ini sempat memberikan masukan kepada istrinya. Kayaknya rumahnya terlalu besar ya kan. Gimana kalau kita downgrade, kita jual lagi, terus kita beli lagi yang lebih sesuai. Karena kalau terlalu besar perawatannya, operasionalnya, membayar pembantu pun juga banyak ya kan. Akhirnya Musdalifah setuju dan dikonversi dengan nama bersama. Dan ketika misalnya ada pisah, terjadi cerai ataupun apa, ini Fadli akan mendapatkan 50% karena sudah dikonversi menjadi harta bersama. Itulah teman-teman. Kenapa kok Fadli pinter? Karena Fadli sudah belajar financial planner teman-teman. Gitu ya. Jadi intinya harus bisa paham. Jadi tidak semua harta suami itu milik istri, tidak bisa karena memang sudah ada ketentuan. Jadi kalau memang benar-benar ingin memberikan waris kepada istri, ya memang harus yang pure bisa tanpa ada sengketa dan lain-lain, yaitu solusinya adalah kontrak uang pertanggungan atau
polis asuransi jiwa. Itulah teman-teman, the beauty of life insurance ya, di mana pekerjaan kita itu begitu indahnya teman-teman ya. Kita bisa membantu orang lain dengan memberikan santunan yang besar. Seandainya saya bukan sebagai agent pun saya juga tidak akan bisa membayarkan kepada nasabah membantu sebesar hampir 1 M. Oke ya, next. Oke teman-teman, ini ada lagi yang namanya konsep 7G ya. Kalau tadi teman-teman sudah bisa membedakan ya waris tanpa wasiat, waris dengan wasiat, dan yang terakhir adalah kontrak uang pertanggungan. Konsep 7G ini adalah konsep di mana intinya kita mempersiapkan waris polis ini kepada generasi-generasi kita. Ini yang dipakai waris dengan bisa ya, sangat bisa disengketakan ya. Kalau waris dengan wasiat masih bisa, karena bisa dirubah lagi, bisa dirubah kalau ada yang tidak setuju dirubah lagi. Tapi beda kalau sudah polis asuransi nggak bisa, berdasarkan perusahaan asuransi akan memberikan berdasarkan dengan pada saat siapa penerima manfaat yang ada di dalam buku polis, dan yang terakhir itu yang ada di data ya. Oke, saya lanjutkan. Konsep 7G ini adalah 7 turunan, 7 kelokan, 7 tanjakan. Slide-nya belum berubah ya? Oh, kok nggak berubah ya? Oke, Pak Cleo, udah nyampe di konsep 7G, Pak Cleo. Oke. Lagi, udah, oke, stop. Konsep 7G, oke. Jadi tadi nggak dirubah ya slide-nya, sorry. Oke, yang konsep 7G ini dipakai oleh keluarga Pak Habibie, teman-teman. Jadi ketika keluarga ini contohnya generasi pertama ya, dia akan membuat UP misalnya sebesar 10 M kepada ahli warisnya. Nah, ahli waris yang menerima UP tadi 10 M, dia harus membuat polis lagi kepada generasi keduanya. Jadi pertama, kedua, ketiga itu sama teman-teman. Yang dimana proporsinya ketika si penerima manfaat mendapatkan uang pertanggungan dari ketika si generasi pertamanya itu meninggal, itu 50% untuk kehidupan saat ini, 25% untuk modal usaha, tapi 50% harus dibelikan polis asuransi lagi. Ya. Jadi ini harus dibelikan polis asuransi lagi. Jadi ini turun-temurun kesepakatan, tidak harus dibelikan polis kepada keturunan berikutnya. Gitu. Ya, ini konsep 7G. Nah, ini teman-teman, ya, kalau kita misalnya masih ketemu klien itu yang masih keras, kaku ya, tidak mau welcome dengan yang namanya insurance, ya kita cerita dengan hati ya, kita sentuh dari sisi religi. Bapak, apa yang kita cari sebenarnya itu yang akan kita tinggalkan, Pak. Ya, dan apa yang kita berikan itulah yang akan kita bawa, yaitu perencanaan wakaf. Kenapa? Karena di dalam ini dasarnya, kalau di dalam Muslim surat Yusuf ayat 43, yaitu intinya, dan janganlah kamu memakan harta yang bukan hak warismu, karena itu sama dengan kita memakan api neraka. Kalau kita tidak benar-benar membagi waris ini sesuai dengan akidah agama, itu juga kita seperti makan api neraka. Ya, jadi benar-benar kalau kita kepinginnya baik dalam pembagian waris, ya kita harus persiapkan dengan sesuai dengan secara hukum ya. Kalau anak istri, jadi jangan sampai kita niatnya ngasih istri tapi jadi sengketa keluarga. Ini kan juga akan menjadi masalah ya kan. Tapi kalau kita dalam bentuk polis asuransi jiwa atau kontrak uang pertanggungan, ini kan sudah tidak ada masalah lagi. Dan janganlah surat An-Nisa ayat 9 ini, dan janganlah kamu meninggalkan anak-anakmu dalam generasimu dalam keadaan yang lemah. Itu kesalahan kita sebagai pencari nafkah. Kalau kita punya anak-anak tapi tidak mempersiapkan mereka dengan kehidupan yang layak, itu kita juga dosa. Jadi Bapak harus punya berdasarkan surat An-Nisa ayat 9, Pak. Kita persiapkan dengan baik generasi-generasi kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lemah. Dan di surat Al-Baqarah ayat 240, ya, sepeninggal 1 tahunmu meninggal istri-istrimu boleh meninggalkan rumahmu, dan dia harus bisa mendapatkan kehidupan yang layak dari suami. Ya, dari situlah berarti apa yang kita cari di dunia ini sebenarnya itu yang akan kita tinggalkan, karena akan menjadi waris buat
siapa, ya kan? Justru harta yang kita bawa sesungguhnya menjadi amal jariah kita adalah wakaf, sedekah, infak. Itulah harta yang kita bawa nanti di alam akhirat, ya. Oke. Ini teman-teman, kalau misalnya ada, ini Bu, oh sayang udah nggak perlu asuransi, anakku sudah tak siapkan semua deposito dan lain bla bla bla. Ingat teman-teman, boleh Pak, Bapak boleh menyiapkan misalnya waris Bapak dalam bentuk uang, pada dalam bentuk paper aset deposito, saham, obligasi, boleh. Tapi intinya ininya ingat ya Pak ya, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 2/19/2000 ini teman-teman boleh lah ya, ketika kita ada handle objection kita lebih, ternyata agennya pinter ya, bisa jawab ya. Setiap surat berharga di bank jika pemiliknya meninggal dunia maka akan di-froze atau dibekukan. Maka akan dimiliki urutannya, yang pertama adalah negara, bank, ya, bisa diperkarakan untuk kasus perdata atau pidana, bisa menjadi tukar-menukar informasi antar bank, dan siapa yang boleh mengambil adalah ahli waris yang ditunjuk dari surat pengadilan negeri. Ya, jadi kalau kita memberikan waris dalam bentuk peraset ini teman-teman, ketika nasabah atau klien meninggal dan dia sudah keluar surat kematian dari Dispenduk, maka NIK-nya akan ngelink ke bank. Oh, nasabah ini sudah meninggal, otomatis di frozen teman-teman. Jadi banyak kasus sengketa-sengketa pelepasan aset deposito di bank karena sudah meninggal. Jadi sekarang ya saya ngajari nasabah saya, misalnya nasabah saya kemarin meninggal, habis suaminya kena COVID, 1,5 bulan istrinya meninggal. Saya bilang sama anak-anaknya, Bu Haji punya rekening apa? Ada Bu, BRI sama BNI. Jangan lapor dulu, jangan ngurus Dispenduk dulu, segera alihkan dannya. Jadi saya suruh tarik lewat ATM. Ya, sudah kosong kan, habis itu tutup nggak ada. Tapi ketika kita sudah ngurus surat kematian dan NIK-nya keluar, itu ngelink ke data bank. Dan otomatis dananya akan dibekukan, teman-teman. Makanya ini juga akan menjadi masalah. Gitu loh. Kalau kita ingin benar-benar memberikan waris, solusinya yang terbaik adalah kita harus membuat yang namanya kontrak uang pertanggungan. Itu teman-teman ya. Jadi bukan hanya sekedar warisan, tapi polis asuransi jiwa ini kita bisa mengedukasi ke klien itu banyak ya manfaatnya ya. Ada lagi, anak saya sudah tak belikan, anakku tiga-tiganya tak belikan rukun. Next ya Pak, materinya ya Pak. Pak, paper non-aset. Non-paper aset. Oke, next, satu lagi selanjutnya. Oke. Nah, ini ada juga nasabah yang bilang, anakku sudah tak siapkan semuanya, saya kasih sawah satu-satu 1 hektaran, udah tak kasih ruko satu-satu semuanya, jadi kayaknya nggak perlu bikin alis asuransi jiwa. Saya bilang, Bapak, bagus ya, Bapak biar siapkan anak, berarti Bapak sayang sama keluarga. Cuma Pak, ini loh Pak, menurut peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2000, setiap pengalihan properti, tanah, atau bangunan akan dikenakan biaya 3B, yaitu biaya notaris, biaya balik nama, dan biaya BPHTP. Minimal 5-10% dari NJOP harga aset tahun berjalan. Jadi, kalau Bapak boleh memberikan warisan dalam bentuk properti, it's okay, tapi juga lebih baik didampingi dengan yang namanya kontrak uang bangunan, kontrak uang pertanggungan, karena ini kita nggak ribet gitu loh ya. Bahkan uang dari sini kita bisa untuk biaya-biaya alih namanya Pak. Seperti itu. Oke teman-teman, ini 1-2 lagi ya, bisnis selesai ya. Story pengusaha rumah makan. Ini teman-teman ceritanya, ini the real story. Sebuah pemilik usaha kuliner, semua anaknya yang tidak ada yang mau melanjutkan bisnis kuliner orang tuanya. Padahal keuntungan dari bisnis kulinernya bersih ya teman-teman, dari bayar pegawai dan lain-lain, keuntungan per hari 6 juta. Ketiga anaknya sudah dikuliahkan ke luar negeri dan tidak ada yang kembali ke Indonesia, ada yang di Australia, ada yang di Amerika, dan mereka sudah punya usaha sendiri-sendiri, ya tidak ada yang mau melanjutkan bisnis orang tuanya. Bagaimana solusinya? Teman-teman, ternyata kontrak uang pertanggungan ini bisa menjadi solusi teman-teman. Sedangkan orang tuanya kan ingin mewariskan usahanya supaya anaknya bisa mendapatkan keuntungan profit dari bisnis kulinernya. Maka dicarilah orang yang mau melanjutkan usahanya dan dibuatlah polis asuransi jiwa sebesar-besarnya untuk waris ketiga anaknya. Premi asuransi dibayarkan oleh si penerus usaha, teman-teman. Dan ketika pemilik bisnis kuliner tutup usia, ketiga anaknya mendapatkan waris dari uang pertanggungan jiwa yang dibayarkan dari si penerus tadi. Ya, bisnis kulinernya diambil alih oleh penerus usaha.
dari sini kita bisa simpulkan bahwa polis asuransi ini bisa menjadi pengganti warisan ketika si anaknya tidak meneruskan usaha kulinernya, teman-teman. Karena ia mengambil asuransi sebesar-besarnya sampai sementok-mentoknya yang perusahaan asuransi mau bisa terima. Akhirnya ketika tutup usia, si anak-anaknya ini mendapatkan dari itu. Akhirnya dibeli dengan membelikan polis asuransi. Ya, bisnis kuliner sudah diambil oleh penerus usaha dan anak-anaknya mendapatkan UP dari polis asuransi jiwa. Nah, ini juga ada lagi story pedagang yang ramai jadi sepi ya. Ada seorang pengusaha pemilik toko ya di sebuah pusat grosir yang sangat ramai ya, tapi lama-lama yang namanya si pemilik toko ini kan juga makin tua nih. Pasti akan diteruskan dong dengan anaknya. Si anak ini bisnis toko tidak seperti ayahnya. Yang bapaknya ramah, dianya nggak kurang ramah. Pelanggannya akalnya banyak yang sepi hilang, profit toko mulai nurun. Ya kan, toko mulai sepi. Gimana solusinya si bapak ini supaya anakku ini ternyata kayaknya passionnya, feel-nya nggak di toko. Mungkin dia ingin punya usaha lagi, tapi aku bagaimana caranya? Akhirnya si bapak bikin sebuah polis asuransi yang dimana ketika dia ada tutup usia, uang pertanggungannya bisa diberikan kepada anaknya untuk membuat usaha yang seperti diinginkan oleh anaknya. Itulah teman-teman yang sudah saya sharingkan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf kata kalau misalnya saya banyak kekurangan, saya hanya sharing yang saya tahu dan yang saya aplikasikan banyak di lapangan. Intinya ada teman-teman, the beauty of life insurance, ya keindahan sebuah polis asuransi jiwa itu begitu bisa masuk dimanapun untuk menjadi solusi bagi seluruh keluarga, bukan hanya sekedar menyiapkan warisan. Oke, saya kembalikan kepada MC Busri. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Bu Doti. Aduh, keren banget. Tuntas ya teman-teman. Banyak sekali nambah ilmu buat kita ini sharingnya Bu Doti yang luar biasa. Nah, teman-teman pasti banyak yang mau tanya nih, silakan dihidupkan speakernya atau mau chat. Nanti Cleo bacakan chatnya ya. Belum ada teman-teman, silakan teman-teman. Pak Doti, sebelum teman-teman tanya ya. Boleh Bu Sri. Tak lihat kan Bu Doti ini achieve-nya luar biasa ya. Dari awal tuh keahlian Bu Doti ini rekrut dan menjadikan agennya itu leader yang luar biasa. Nah, masih belajar Bu Sri. Bagaimana Ibu bisa terus konsisten? Ya, bagaimana Bu Doti bisa terus konsisten dan apa aja yang dilakukan Bu Doti plus bagaimana formula yang diterapkan? Ya, Bu Sri, sebenarnya kalau dikatakan konsisten karena memang saya sudah fokus di Prudential. Saya tidak mengerjakan bisnis lain ataupun bahkan praktek bidan saya juga sering saya tinggal ya kan. Karena saya punya tujuan memang benar-benar kalau saya sudah punya tim ya, agent, kalau memang beliaunya itu memang benar-benar ingin sukses, ingin capai promosi ya, saya benar-benar support gitu loh. Ya kita memang monitoring terus, kita kawal. Tapi untuk bagaimana kalau memang orang-orang yang hatinya sudah tidak di sini ya kita nggak boleh baper ya, kita lepaskan aja, santai saja kan masih banyak orang lain gitu loh. Jadi intinya kita harus kompornya itu memang semangatnya bahwa mulai bangun tidur itu kita ingat bahwa kita punya tanggung jawab besar di Prudential, bukan hanya terhadap selling tapi juga rekrut. Jujur teman-teman, saya sekarang itu kadang-kadang kan galau ya sebagai leader itu apa yang harus saya lakukan, saya mau selling atau mau rekrut. Kalau kita habis waktu selling kita juga nggak ada waktu untuk recruiting gitu loh. Tapi kalau menurut buku Gordon Ho itu yang saya baca, memang kalau sudah manajer di bisnis asuransi ini ya fokus kita adalah rekrutmen dan development. Nggak gampang gitu loh, nggak semua orang yang kita rekrut itu mau jalan, mau produktif, tapi bagaimana kita dengan hati punya visi dan misi ya. Kembali lagi kita bekerja dengan hati gitu loh. Kalau kita mikirin keras-keras ya kita bisa keras. Cuma ya kita kembali lagi, iya ya mereka juga punya impian. Impian mereka juga impian saya gitu loh. Bukan semata-mata karena kita bicara tentang uang ya kan. Karena di bisnis ini adalah mission, visit, commission. Kita bicara misinya aja dulu gitu loh ya. Nanti pasti
hasil itu, rezeki itu mengikuti. Gitu aja Bu Sri. Jadi ya saya ya enggak muluk-muluk gitu loh, intinya seperti itu. Gitu Bu Sri. Intinya dengan hati Bu Doti ya. Ya, Dengan hati itulah. untuk mengangkat timnya ini untuk menjadi orang yang lebih berhasil dalam mencapai goalnya ya. Terus Tapi ya kita nggak bisa ininya, paksa. Mbak, Ya, apa? Kenapa? Benar, paksa. Nggak bisa dengan kekerasan ya, makanya itu dengan hati ya. Iya, nanti kita lihat Lalu, sendiri. Kalau memang yang agennya tadi itu memang benar-benar dia respect, ya pasti dia berhasil kok. Sebenarnya tanpa kita paksain, kalau sudah tahu memang kita di bisnis ini benar-benar kita bekerja itu sudah satu, tanpa modal, kita bisa membantu orang, ya pasti dia mau kerjakan, gitu loh ya. Karena memang kalau sudah tidak ada hatinya di sini, mau prospek ya males, gitu loh pasti ya. Karena kan sudah nggak mood ya mending nggak usah jalan. Tapi kita masih harus jaga semangat, ini harus sama-sama sama orang-orang yang punya satu visi dan misi, gitu. Gitu Bu Sri. Lalu adakah standar khusus, standar tertentu dalam merekrut agennya Bu Doti? Ya kalau dulu jujur selagi siapa yang masuk it's okay, tapi dengan berjalannya waktu karena kan banyak ya agennya diriku, tapi setelah aja goodbye. Kalau rekrut gampang ya, tapi bagaimana membuat orang itu jalan itu yang sulit gitu ya. Tapi hari ini ya ya saya juga harus introspeksi, saya juga harus belajar. Kita nggak bisa menyalahkan mereka. Apapun yang terjadi di dalam diri kita itu pure 100% bukan kesalahan orang lain, bukan kesalahan agent, bukan kesalahan kita, koreksi diri kita sendiri, apa kekurangan saya gitu ya kan. Ya seperti kalau standar, kalau dulu memang ya oke lah ya siapa yang mau, tapi dengan berjalan waktu banyak setelah kita support, kita mentoring, kita ajar, kalau memang sudah hatinya nggak di sini ya pasti nggak akan jalan dong, nggak ada produksi. Tapi kalau orang yang smart gitu ya, tahu bahwa orang ini bisnis luar biasa, dia pasti akan mengambil kesempatan ini. Bahkan tanpa kita support pun dia sudah tahu apa yang dilakukan. Itu tipe agent star biasanya ya. Kalau yang average agent, yang agent rata-rata memang perlu kita pecutin, harus kita monitor lagi, kita sapa lagi seperti itu. Ya bagaimanalah kita yang namanya menjalin hubungan komunitas dalam membangun tim itu memang kan ya kita nggak hanya bicara tentang pekerjaan ya, bisa ayo ngopi nongkrong bareng ya, itu salah satu mungkin supaya kita bisa menjadi, kalau sudah ada kebersamaannya rekat apa kan akhirnya kan jadi nyaman ya. Kalau sudah nyaman kan mereka kerja juga happy gitu sih, kuncinya seperti itu gitu Bu Sri. Ya semoga lah ya kalau sekarang ya saya milihnya benar ada standarnya itu minimal ya smart lah ya. Kalau orangnya pinter, nyantol, enak Bu, kita nggak capek-capek gitu. Benar. Ini ada yang chatting nih Bu Doti dari Bu Pipit ya. Apakah Ibu dan tim juga jual wakaf, polis? Bagaimana caranya untuk jual itu Bu? Kalau wakaf ini nggak banyak ya Bu ya, karena kan Polis kita wakaf. kembalikan siapa ya kan, karena ketentuannya itu kalau wakaf itu kan dari polis syariah ya kan, polis asuransi syariah, bisa Purcinta, bisa PSGB syariah, itu bisa ambil UP yang dimana penerima manfaatnya itu bisa ke lembaga-lembaga wakaf, itu pun juga tidak bisa 100%. Jadi sepertiganya aja, 2/3 tetap ke ahli waris utama. Jadi ketika nanti ada resiko tutup usia, memang dipersiapkan memang dia untuk disalurkan kepada lembaga wakaf. Gitu Bu Pipit. Ya, bisa masuk trainingnya lagi. Mungkin maksudnya caranya bagaimana gitu? Caranya prospek. Mungkin maksudnya ya betul. Openernya gimana, terus sampai closingnya bagaimana gitu Bu? Ya kalau misalnya kita masuk ke wakaf itu kita ya bisa bicara tentang yang hartamu bukan hartamu, itu bisa pakai konsep itu juga bisa. Jadi intinya apa yang kita berikan itulah yang kita bawa. Ya intinya ya kan dengan perencanaan wakaf. Di Prudential kan juga ada yang namanya rider untuk penerima manfaat kita salurkan langsung ke wakaf. Cuma ya jarang banget ya, karena sekarang orang kan sudah pinter-pinter ya, orang memberikan wakaf pun nggak perlu nunggu meninggal. Sekarang pun banyak aplikasi-aplikasi wakaf produktif itu bisa diberikan mulai saat ini, gitu Bu Sri. Ya minimal kita
ada gambaran lah ya, kenapa kan orang itu pasti suatu ketika akan ada namanya kepastian atau tutup usia, tapi bagaimana kita mempersiapkan, menyalurkan, mendistribusikan, ya, melestarikan kekayaan kita ke mana, itu bisa kita bantu diskusi dengan kita sebagai perencanaan keuangan. Itu. Itu. Oke. Ada lagi hanya ini bagaimana cara efektif prospek dokter-dokter umum dan dokter spesialis, Bu Doti? Oh gitu. Kebetulan nasabah saya juga banyak dokter, karena kan saya sudah sebagai paramedis ya, jadi banyak kenal. Intinya teman-teman, siapapun itu, walaupun bukan dokter, walaupun itu perwira, walaupun itu anggota DPR, pejabat, apapun teman-teman ya, kita nggak usah. Yang pertama adalah pendekatan dulu, bagaimana kita menunjukkan kita punya value di situ gitu loh. Tapi kalau kita memang nggak punya value, mau ketemu siapapun kita sudah dredeg gitu loh. Apa yang kita mau sharingkan, apa yang kita obrolkan. Intinya kalau kita sudah punya knowledge yang memadai, kita mau ketemu bupati pun, ketemu siapapun nggak ada takut. Karena kita, yaitu teman-teman, kita harus punya mindset bahwa di sini kita tidak menjual asuransi. Tapi bagaimana kita punya mindset membantu orang-orang terproteksi, membantu banyak orang di luar sana punya asuransi, teman-teman. Karena resiko hidup itu pasti ada. Kalau orang lain bisa jualan online, jualan baju, jualan makanan, jualan rumah, jualan emas, itu banyak. Itu ketika saat-saat mereka di posisi finansial keuangan yang pertama, hidup sehat dan produktif. Dua kondisi ini yang kita selamatkan melalui tangan-tangan agen asuransi, Bu. Gitu loh. Kalau kita nggak punya visi misi dengan hati yang tulus membantu orang, males gitu loh. Yang kita cari di situnya. Jadi kalau misalnya ada nasabah, bukan nasabah saya, tapi minta bantuan klaim, dengan bangga dan dengan rasa hormat saya akan bantu klaim sampai saya kawal sampai selesai. Kemarin alhamdulillah saya bantu nasabah itu nggak kenal, tahu-tahu telepon saya, ternyata anaknya kecelakaan, masuk rumah sakit Semen, operasi habis 91 juta, ternyata ada gagal nafas ketika ada pada saat operasi tindakan, sampai 22 hari koma dan meninggal di rumah sakit Dr. Sutomo. Itu anak tunggal, bayangkan ya. Polisnya hanya 500, HS-nya cuma plan C ya. Saya bantu, saya lacak agennya sudah nggak aktif, saya telusuri, saya tanya, ternyata Titan Agency, kemarin saya ketemu ternyata masuk ke Pak Budi Karyo, akhirnya saya kolaborasi dengan Ko Budi Karyo, Ko tak bantu ya Ko, karena berkas-berkasnya sudah di aku, tolong Ko pantau di Provos, iya siap Bu Doti, dengan berbagai banyak ya, yang namanya, ya wes macam-macam lah ya, alhamdulillah di approve sama Prudential, setelah 2 minggu berikutnya UP jiwanya juga sudah keluar, ya kan, itu rasa kebahagiaan yang tidak bisa ditukar dengan uang di situ ya. Kalau kita mikirnya uang itu nggak akan selesai. Tapi kalau di bisnis ini siapapun orangnya, walaupun punya prestasi atau tidak punya prestasi, tapi kalau dia sudah meletakkan hatinya, punya misi membantu orang jangka panjang, mereka akan bertahan. Ya seperti itu. Tapi kalau jujur kalau memang benar-benar agent ini sudah tidak ada hati di sini, ya yang memang tujuannya dia hanya pure bisnis oriented, dia hanya cari duit, dia nggak akan jangka panjang di sini. Kelihatan kok nanti orang-orang itu. Tapi kalau memang orang-orang itu dia punya hati ingin melayani, membantu orang, walaupun dia nggak cetar produksinya, tapi dia masih mau membantu servicing nasabah, klaim itu luar biasa. Itu memang nggak banyak. Tapi mereka orang-orang seperti itulah yang akan bertahan di jangka panjang. Ya, jadi kapan hari saya waktu sharing sama ngobrol sama Dr. Ivan, ketika kita rekrut di BUP, ya jangan lagi bicara dengan menyodorkan hasil aset-aset ya. Kalau kita menarik orang-orang dengan yang tujuannya hanya uang, pasti yang akan ketemu adalah orang-orang yang hanya cari uang, tapi bukan orang yang mau melayani nasabah secara jangka panjang. Gitu Bu Sri, terima kasih Bu Sri waktunya. Terima kasih. Nah, masih ada lagi yang tanya nih Bu Doti. Gimana cara atasi jika nasabah bilang sudah banyak asuransi dengan program yang sama, yaitu fasilitas yang besar dan sudah beri warisan kepada anak-anaknya semua. Asuransi dengan program yang tadi sama. Sudah ada disinggung sih sebenarnya ya. Gimana cara mengatasi? Bentar, tak baca dulu. Dengan kondisi masih situasi kesulitan uang. Oke.
Teman-teman, kalau kita sudah ketemu klien, kalau memang beliaunya walaupun kelihatannya kaya, tapi kalau memang benar-benar ada kesulitan dari dampak pandemi, ya kita memang nggak bisa berbuat apa-apa. Banyak teman-teman yang pengusaha sekarang itu, ya nyun sewu ya, karena usahanya menurun, bahkan kolaps, bahkan sampai jual tanah itu banyak. Kelihatannya emang dia punya toko besar, tapi dia curhat ke saya, sampai jual, ini loh Bu, untuk premi asuransinya yang 600.000 aja dia nggak mau, gitu maksudnya nggak bisa melanjutkan sampai mentok yos nambah cinta sejati lah 1.000 itu nggak mau, ya nggak bisa ya apalagi gitu loh ya, kita nggak bisa paksakan. Tapi pasti kok ketika kita bergerak ya, kita fokusnya di selling misalnya, ya pasti Allah itu akan pertemukan kita dengan orang-orang yang membutuhkan kita. Tahu-tahu di telepon, tahu-tahu di WA, Bu, suamiku bikinkan yang ini, kan dulu saya hitungkan PCB 88 zaman dulu ya, belum ada Bercinta, itu ketemu 1 MUP dengan premi 60 juta. Ternyata sekarang ada Bercinta lebih murah lagi preminya, ya dia mending ambil Bercinta. Tapi tak jelaskan detail konsepnya. Jadi intinya kita sama nasabah itu jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada duri dalam daging. Jelaskan apapun kekurangan dan kelebihan produk itu. Gitu loh. Jadi kita kelihatan benar-benar profesional, teman-teman. Nasabah pasti trust. Dan dia pasti juga akan berikan referensi tanpa kita minta gitu ya. Jadi kalau saya gak usah ngerjakan banyak-banyak, tapi sedikit tapi yang kualitas dan benar-benar menghasilkan omset gitu ya, daripada kita fokus ke buahnya kecil-kecil, menghabiskan energi, menghabiskan waktu, tapi kita nggak produktif, ya kita yang rugi sendiri. Begitu juga dengan rekrut ya, bisnis ini hanya selling dan rekrut. Bagaimana kita bisa kalau sudah ada pun kita juga nggak boleh berpuas diri, nggak boleh sombong. Kita harus tetap merendahkan hati. Bagaimana kita bisa mencapai namanya Executive Agency Director seperti Dr. Ivan, Pak Ko Paulus, ya seperti itulah ya. Kalau beliau-beliau ini sudah malas, ya mungkin beliau juga tidak akan membangun sistem, tidak akan mendevelop agent-agent leader yang ada di SP3, karena beliau ini orang-orang yang memiliki hati ingin membangun orang-orang lebih baik, berkualitas, ya pasti Dr. Ivan sama Ko Paulus masih membuat sistem-sistem seperti ini, ya kita saling berbagi. Dan lagi teman-teman, jujur ya, saya ketika ada pandemi masih semangat, lama-lama kok bosen ya. Lama-lama kok bosen gitu loh ikut Zoom itu, kok kayaknya gitu-gitu aja, bahkan kadang tidur, ngantuk gitu ya. Tapi hari ini saya belajar, orang yang hebat itu menurut Darwin, itu bukan orang yang paling kuat dan paling pintar, tapi orang yang mau menerima, bisa menerima adanya perubahan. Saya bertanya sama Dr. Dandung, beliau capek COT, itu semuanya hasil Zoom teman-teman, tidak ada yang keluar rumah, tidak ada yang ketemu orang, kontak-kontak, bisa minta waktunya, oke saya minta waktu, langsung buka Zoom, jelaskan financial planning. Dari situ kayak cerita masalah PPH, dia nggak jual PPH, tapi cerita mystery medical billing, closing lah PPH. Ya kan, sampai seperti itu. Kemudian saya tanya, ki opo ya aku caranya rekrut ya kok gak nemu-nemu. Saya tanya sama Angela, ki opo kamu kok dapat nemu agent kok langsung cetar ya. Dan dia beliaunya nggak pernah ketemu sama sekali. Dia rekrut via Instagram, dia follow up, dia training sendiri, semuanya juga via Zoom. Inilah teman-teman perubahan, mau nggak mau, suka tidak suka, kita harus pakai online untuk sementara waktu ini. Walaupun sebenarnya saya sendiri kurang semangat, kayaknya nggak ada feel-nya gitu loh kalau pakai online. Tapi mau nggak mau, daripada kita tidak bergerak dan tidak melakukan apa-apa, ya sudah, yang penting kita harus siap berubah, mengikuti perubahan ya. Dari situ Angel bisa rekrut. Kenapa Angel bisa rekrut hanya melalui online, bahkan sampai pecah telur, sampai closing, sampai bisa capai 240 juta EPI. Gila nggak Angel, kamu hebat, kamu bisa rekrut. Ya memang karena dia udah pilih-pilih gitu loh ya. Akhirnya ya karena masa pandemi kan juga mau keluar-keluar juga sulit gitu ya. Sedangkan saya sendiri sudah terbiasa keluar beredar, kayaknya kalau nggak keluar tuh nggak enak. Tapi ya sekarang kita efektifkan, mana yang saya kerjakan via telepon, saya pun juga via telepon WA ke nasabah, pakai virtual. Tapi kalau yang dimana yang tidak mungkin untuk virtual dan saya harus ketemu, ya saya harus keluar rumah gitu ya. Yang penting semoga umur kita sama-sama bermanfaat ya. Eman ya teman-teman, waktu hidup kita sangat singkat, jangan sampai kita sia-siakan. Oke, sampai di sini ya Bu Sri. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Masih ada lagi yang penasaran dari Bro Harjo. Kalau boleh tahu gimana sistem atau kurikulumnya buat Bina Tim supaya mindset, aktivitas, dan habit mereka itu bisa sama seperti leader mereka. Apalagi lewat Zoom juga gitu.
pakai Zoom juga untuk bina Ya, timnya. tidak semua agent bahkan sekelas leader pun dia nyaman dengan online Zoom ya. Bahkan ada yang, aduh Bu saya pusing, yang penting aku ketemu orang. Masalahnya teman-teman, ya kalau kita ambil hikmahnya, ketika kita Zoom dulu, kalau kita mau ketemu misalnya, saya harus berangkat, misalnya saya harus ngisi di SP3, saya harus berangkat dari Gresik ke kantor SP3, ya kan, waktu, bensin, tenaga udah jalan. Tapi dengan adanya pandemi ini, ya kita bisa ketemu lewat Zoom dari berbagai kota, tanpa kita bayar biaya akomodasi. Kalau ada bisnis bilang ini menguntungkan, ya ada yang menguntungkan loh. Ya kan? Tapi orang yang terbiasa, makanya itu semua tergantung dari mindset. Gitu. Tapi kayak Racing Star itu banyak tim di Makassar, di Tarakan, di di Cirebon, ya, di Madiun dengan adanya Zoom, kita setiap minggu kita bahkan sampai over motivasi, over training karena kemudahan kita belajar tanpa harus keluar rumah. Ya kita izinkan bagaimana kita menyikapi pandemi ini adalah kita ambil positifnya. Kita bisa belajar banyak loh dari pandemi ini. Dari orang-orang kita bisa undang orang-orang hebat tanpa mendatangkan loh. Ya, dari jauh misalnya kita kepingin mengundang Dr. Arifin, ya kita bisa belajar Dr. Arifin, beliau lewat Zoom aja kita bisa mendapatkan transfer ilmunya. Gitu sih. Eman ya, memang fokus kunci kita siapa yang mau upgrade ilmunya pasti dia akan bertumbuh. Tapi siapa yang tidak akan mau belajar ya if you stop learning, you stop growing gitu loh. Jika kita berhenti belajar, ya kita berhenti bertumbuh. Gitu aja sih. Gitu, Bu. Ya. Betul. Terima kasih, Bu Doti. Ya. Terima kasih banyak. Masih ada lagi, teman-teman? Sudah ya, cukup. Sudah tidak ada. Sudah cukup. Terima kasih banyak, Bu Doti. Kalau sudah tidak ada, mungkin Pak Ivan mau memberikan penghargaan buat Bu Doti. Kita sudah satu keluarga, Dokter Ivan. Saya kan cucunya Dokter Ivan ya. Cucu sama Buyut ya. Ayo kita foto bersama ya, Bu Doti ya. Oke, siap Dok. Teman-teman tolong dibuka videonya teman-teman. Silakan Cleo. Untuk Bu Doti boleh kayak bebas ya Bu. Siap. Oke, foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang teman-teman ya. Halaman 1 dulu. 1, 2, 3. Halaman 2, 1, 2, 3. Halaman 3, 1, 2, 3. Oke, selesai. Terima kasih banyak Dokter Ivan, Ko Paulus, Pak Komo, Pak Moza. Ada penghargaan Bu dari B3. Iya. Ini penghargaannya Bu. Ya. Bu Suhaini, silakan untuk Hanung Bu Suhaini. Silakan Bu Suhaini. Oke, Bu Doti, terima kasih untuk sharingnya. Banyak sekali yang kita dapat ya, belajar tentang bagaimana kita masuk ke nasabah dengan cara yang berbeda. Yang pertama itu saya kagum sama Bu Doti yang nggak bisa ini, nggak bisa itu, tapi bukan menjadi masalah buat ibu. Ibu masih mau terus belajar dari nggak mau buat ilustrasi, nggak bisa buat ilustrasi sampai sekarang luar biasa sekali ya. Bahkan sudah punya gelar QWP, AWP, keren banget Bu. Jadi dari awal yang artinya nggak bisa, nggak tahu apa-apa, itu mungkin semuanya kita alami karena kita masuk ke dunia asuransi. Tapi yang membuat Bu Doti itu berbeda dan menjadi sebuah inspirasi bagi kita ya, kita harus mau belajar. Jadi ada Bu Doti yang hari ini yang luar biasa. Kita juga dapat banyak ilmu dari Bu Doti tentang bagaimana kita masuk dengan cara yang berbeda. Karena kata Bu Doti, kalau kita masuk dengan cara yang lama-lama kita akan punah nih di bisnis ini. Jadi semoga Bu Doti tahun ini makin luar biasa, goalnya tercapai, timnya juga semakin hebat, dan terima kasih untuk ide dan inspirasinya buat kita semua. Sukses untuk Bu Doti. Terima kasih, C. Ya, Ibu Seraf ini bisa kasih sepatah kata? Ibu Seraf ini?
Thank you. Silakan Ibu Serafini atau Presita bisa. Udah ya Dok kayaknya ya. Bisa Tadi ada ditutup. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Bu. Iya, saya tadi sebenarnya mendengarkan itu sambil anterin ada Mbak di rumah ikut vaksinasi ya. Tapi saya tetap dengerin pakai earbuds. Jadi saya tadi barusan chatting ke agent saya bilang wah ini bagus banget sharingnya gitu ya. Bu Doti terima kasih sharingnya, juga sempat men-sharingkan tentang ini ya ilmu mungkin yang didapat gitu ya waktu ikut mungkin AWP gitu. Jadi tentang warisan segala macam. Nah itu memang saya melihat bahwa Ibu Doti ini rajin belajar gitu ya, dan tidak artinya tidak pelit ilmu gitu. Jadi ilmunya juga semua diberikan, di-sharingkan ke teman-teman lain. Sangat mau berbagi sekali. Terima kasih Bu Doti untuk ilmunya yang luar biasa, untuk sharingnya yang luar biasa. Saya percaya sudah menjadi berkat ya buat teman-teman semua yang hadir di dalam Zoom ini. Terima kasih Bu. Semoga semakin sukses. Thank you, ya. Sama-sama Ko Mon, Ivan. terakhir saya ya. Silakan Mon. Ya, thank you Ko Ivan. Ya, saya mau ucapkan terima kasih ya buat Bu Doti buat sharingnya luar biasa. Ya sama tadi ya, agent saya juga ada yang japri itu. Ini materi bagus banget, bisa nggak minta salinan materinya katanya. Mau dipelajari lagi katanya. Wah, jadi Boleh, udah saya share. Oh sudah ya? Oh, nanti saya minta Cleo ya. Ya, boleh jadi memang share. saya yakin banyak agent-agent yang merasa ini ya, kita semua merasa dapat tambahan ilmu dan kita bisa pakai buat senjata kita di lapangan tahun ini. Thank you, Bu Doti, saya selalu thank you sharingnya. Sama-sama, thank you. Ya. Makasih Bu Doti, thank you. Sama-sama. Ya, tetap jadi berkat buat kita, luar biasa Bu Doti. Ini inspirasi ya teman-teman ya. Iya. Saya ini dipaksa komosa loh, sebenarnya mengisi itu malu saya tuh. Luar biasa Bu Saya Doti. bisa mempostingkan saya luar biasa. Maksa-maksa dia. Sering-sering ya. Thank you ya, thank you. Dari kita teman-teman. Ya. Makasih Bu Doti, makasih. Sama-sama, Kita nanti Bu. ketemu lagi ya. Semuanya. Amin. Thank Amin. you. Ya. Ya, terima kasih, Dok. Iya, Oke, silakan. Sri, tutup ya, Bu Sri. Oke, terima kasih banyak Bu Doti. Terima kasih banyak para APF juga. Cleo, kita langsung tutup atau gimana Cleo ini? Masih ada lagi? Coba tanya ke Pak Ivan dulu, Bu. Leo, Itu silakan. Bu Sri, silakan Ya. ditutup dengan doa. Seperti ditutup biasa. aja ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman. Sebelum kita akhiri acara pada siang hari ini, supaya kita sebelum beraktivitas keluar atau prospek lagi, hari ini kita akhiri dengan doa. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai ketemu lagi di acara-acara yang akan datang, teman-teman. Sehat selalu. Ya, mohon lift ya, saya ya. Terima kasih Ya, banyak. makasih Bu Doti lagi. Thank you Bu Doti. Thank you Bu Sri. Thank you Cleo. Thank you Ko Ivan. Ya, thank you Raymond dan tim. Tante Vin, thank you. Vini, thank you ya. Iya, Suaini, terima kasih. Makasih tim Warriors. Thank you teman-teman.